Halo, selamat malam Ko. Oke, Selamat halo, malam. malam, malam. Oke, Suara saya gimana nih Ko kedengaran ya? kabarnya? Baik, baik, baik. Baik ya. Ya, Oke. Teman-teman, kenali nih narasumber kita hari ini. Jadi, narasumber kita adalah Ko Hendriko Gani. Beliau adalah seorang spesialis analis ya di PT Stockbit Sekuritas Indonesia. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Kenapa kami mengangkat tema ini Ko? Karena eh, kami ini maaf, karena belakangan ini kan banyak isu-isu ya, mulai isu perang, ada isu inflasi, suku bunga naik. Nah, ini yang menjadi keresahan bagi beberapa orang, terutama saya ya. Saya juga kadang kurang pede kalau mendengar isu-isu seperti itu. Makanya kami membahas tema ini. Jadi langsung aja kok kita ke dalam pembahasan. Menurut dari kau sendiri, gimana kondisi pasar saham saat ini? Apakah ada kemungkinan menghadapi crash atau hanya gejolak pasar saham yang sementara? Kira-kira nih, pemicu utama di balik fluktuasi harga saham saat ini apa ya? iya. Sebenarnya kalau dibilang sekarang itu crash atau enggak, yang mayoritas big caps itu kan sebenarnya udah terkoreksi ya, kecuali saham yang Pak Prayogo Pangestu ya, Pak PP itu kan. Jadi memang indeks kita itu disupport sama mereka gitu, sama brand, BRPT, TPIA lah gitu ya. Itu mereka yang nge-support. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah IHSG-nya udah koreksi, sebenarnya udah koreksi gitu. Oh, Terus udah ya. pertanyaannya sekarang kan kenapa sih big caps ini pada koreksi gitu ya? Nah, jadi kalau kita ngelihat Amerika itu kan walaupun inflasinya tinggi, tapi ternyata bisa mencatatkan GDP growth yang cukup tinggi ya, gitu ya. Kita ngelihat fourth quarter dulu deh, fourth quarter 2023 kemarin. Kalau nggak salah dia kan 4% ya growth-nya, gitu. Nah, growth 4% ini buat Amerika tuh gede gitu, karena growth kita aja biasanya 5%. Jadi kayak Amerika gitu loh, Amerika negara terbesar di dunia, growth-nya 4%, kita 5% gitu. Kayak tipis banget kan bedanya. Jadi semua itu orang lari ke semua dana ya, bukan semua orang, semua dana itu lari ke Amerika sana gitu kan. Itu yang menyebabkan juga dolar kita itu sempat drop ya. Dolar sempat Iya ya. spike, sorry. Drop, Rupiahnya drop. drop gitu kan. Iya ya. Ini sebenarnya nyebabin kalau ditanya kenapa kok big caps-nya banyak yang nonton, karena ya growth kita kalah menarik, jadi memicu terjadinya foreign outflow gitu. Sebenarnya gejolaknya karena itu sih alasannya. Oh iya, jadi itu karena perbedaan itu ya kok ya. Dolarnya Hmm. naik, rupiahnya turun. Yes, ya itu Ya, karena oke. outflow tadi kan. Growth kita Ya, nggak ya. ada growth lah intinya di kita gitu. Oh, makanya mereka larinya ke dolar ya, kok. Yes, Ke Amerika. betul betul. Oke, oke, Hmm. selanjutnya kalau kita lihat pergerakan pasar nih yang kurang menentu, kan kadang-kadang tuh emosi dapat menjadi faktor utama dalam Hmm. mengambil keputusan berinvestasi. Contoh, eh, ketika pasar mengalami koreksi, pasti kita seperti panik atau cemas. Nah, dalam situasi seperti itu, kita mungkin bereaksi secara impulsif, seperti menjual saham tanpa pertimbangan yang kurang matang. Bagaimana dari kau sendiri bisa mengatasi hal tersebut? Sebenarnya itu harus dari kitanya sendiri ya, balik lagi itu ke psikologi sendiri. Kalau cara saya itu pertamanya ya kita memastikan dulu gitu, sebenarnya itu kita mau beli ini untuk apa sih gitu kan, untuk investasi jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek gitu. Dan apa yang bikin kita tuh mau beli saham itu, apakah fundamentalnya, apakah flow gitu ya, money flow, atau apakah karena teknikalnya. Pokoknya kan pasti ketika kita mau beli saham itu kan harus ada satu alasan ya, yang oh Nah, ya. oke, gue mau beli saham ini nih gitu, saya mau beli saham ini nih gitu. Nah, alasan ini tuh yang harus dipegang. Misalnya kalau seandainya pegang karena fundamental gitu ya,
oh mungkin ada beberapa yang bilang, oh Telkom tuh udah murah, gitu kan. Terus sahamnya jatuh terus. Dari awal itu memang kita beli karena saham Telkom murah. Dan memang secara secara apa ya, secara normatif di pasar modal, saham murah itu nggak artinya nggak bisa turun lagi kan, gitu. Malah banyak investor bilang kalau makin murah ya makin beli sepanjang fundamentalnya nggak deteriorating ya, nggak menurun gitu kan. Nah itu Nah, yang ya, ya. sebenarnya harus kita apa ya, analisa terus sih gitu. Apakah saham yang kita pegang ini masih sesuai dengan kita punya tesis gitu ya, atau ternyata udah jauh nih, udah berbeda dari tesis awal kita. Kalau ternyata memang masih sama tesisnya, ya udah hold aja gitu kan, nggak perlu kayak panic selling gitu. Bahkan kalau ada duit ya mungkin bisa average down, karena kan ya balik lagi ya, kita beli Iya. saham murah gitu. Jadi itu Itu yang saya pertama. tujuannya ya. Yes, betul. Ya. Tapi kalau emang maksudnya trading ya, jangka pendek itu kan, kalau trading biasanya kan berdasarkan price action ya. Kalau udah sampai di titik tertentu stop loss gitu kan, ya udah dia di stop loss aja gitu. Oh, itu berarti konteksnya berbeda ya kalau soal investasi dan juga trading. Yes, betul. Makanya balik lagi ke strateginya gimana gitu. Strategi, oh ya kok. Paham, paham, paham. Selanjutnya nih kok, dalam mengelola portofolio investasi, apa sih pertimbangan utama yang biasa narasumber perhatikan ketika menyesuaikan strategi investasi dengan kondisi pasar saat ini? Biasa kalau strategi ya, kalau aku tuh lebih ke top down ya, top down analysis ya. Jadi biasanya aku nyari tahu gitu makroekonomi sekarang tuh lagi gimana. Terus apa namanya, kira-kira bakal nge-impact sektor apa gitu kan yang diuntungkan. Nah kalau kalau apa namanya, gimananya, ya itu sih, aku cuma ngelihat kayak berdasarkan itu aja. Kayak kalau seandainya memang tesisnya masih sama, ya udah hold gitu kayak tadi. Jadinya kayak kalau tesisnya masih segitu gitu aja ya hold. Tapi kalau udah berubah, ternyata misalnya makroekonominya berubah, ya mau nggak mau emang harus di adjust kan gitu. Tapi Ya, kalau ya. seandainya makronya sama pun, tapi company-nya secara fundamental ternyata tidak bergerak searah, kayak aku ada thesis di gold kemarin, aku yakin goldnya tuh naik, tapi ternyata company yang aku pilih itu nggak perform gitu. Aneh kan, perusahaan emas masih naik tapi kok nggak perform gitu sahamnya. Ya udah, itu memang waktunya harus cut loss gitu ya, atau emang harus keluar dengan untung yang masih ada ya keluar gitu. Jadi strateginya sih gitu aja sih, ngikutin terus aja. Misalnya kamu punya tesis bagus nih di saham apa, misalnya Telkom gitu, ya ikutin aja terus. Sesuai nggak nih kuartalannya, gimana kalau ada rilisnya, gimana, ikutin terus aja. Kalau memang udah nggak sesuai ya exit, kalau masih sesuai ya hold gitu. Oke, jadi intinya harus dipantau ya kok ya, Ya, perkembangannya gimana. betul betul. Oh, oke, kita lanjut ya kok. Dalam menghadapi situasi pasar yang volatile nih, apa faktor-faktor yang menurut dari kau sendiri paling penting untuk dipertimbangkan oleh investor sebelum membuat keputusan berinvestasi? Ya kalau volatile biasanya emang tesisnya harus lebih lebih kuat ya. Kembali lagi ini ke kemampuan analisa masing-masing. Kadang-kadang kalau kita kan harus ada komunitas ya. Mungkin kalau teman-teman dari Estok juga kan ada komunitas gitu ya. Nah itu Ya, biasa ya, tukar ada. pikiran. Kalau kita di sekuritas atau di pasar modal itu juga kita tukar pikiran. Kita mungkin nanya sama yang lebih senior lah, tukar pikiran sama sesama analis yang sepantaran gitu-gitu kan. Ya kita sama-sama cari insight lah gitu. Kira-kira apa namanya, market gimana nih? Gitu. Jadi ya saling menguatkan aja gitu. Oke, jadi perbanyak relasi Banyak ya kok ya, relasi perbanyak ya, karena info, perbanyak dunianya mungkin luas, susah kalau sendiri ya jadinya. lebih lebih enak itu barengnya kok ya, maksudnya banyak Ya, daripada sendiri ya. Nah, ya, ya. Kalau sendiri mungkin agak susah sedikit. informasinya beda-beda. Iya. Oke, oke. Eh,
Teman-teman, aku mau ingatin lagi teman-teman, nanti kita akan ada sesi Q&A ya. Buat teman-teman yang pengen bertanya, langsung aja pertanyaannya taruh di fill box. Nanti kita baca saat sesi Q&A. Oke, next. Kita, oke ini. Dalam situasi pasar yang berfluktuasi, apa saja indikator atau sinyal yang harus diwaspadai oleh investor untuk mengantisipasi perubahan pasar yang signifikan? Jadi gimana tuh kok? Hmm, kalau perubahan pasar tuh pasar secara keseluruhan ya. Berarti kan ini Ya, kaitannya biasanya sama makroekonomi sama money flow, gitu ya. Eh kalau seandainya sekarang kita ngomongnya, berarti kan yang lagi dipantau apa sih, gitu kan? Yang lagi dipantau sekarang itu kan ekonominya Amerika, terus yang kedua inflasinya Amerika, ekonomi Amerika maksudnya GDP-nya ya, GDP-nya Amerika, unemployment-nya gitu kan, inflasinya Amerika, terus apalagi ya, ya data-data Amerika lah pokoknya, NFP dan kawan-kawan. Terus juga China nih, China katanya kan mau kasih stimulus gitu kan, pemotongan suku bunga gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau aku biasanya tuh aku ngeliatin gitu dulu, key factornya apa sih gitu kan. Setelah kita tahu itu tuh dipantau, diikutin terus lah gitu. Kalau seandainya ternyata oh bukannya kita kan pasti punya ekspektasi ya namanya investor kan. Oh bukannya harusnya inflasinya turun ya misalnya, ternyata nggak turun. Nah cari tahu kenapa. Kalau seandainya kita oh merasa alasannya ya, kenapa? alasannya Iya, ya, kenapa dia turun? iya karena menurutku ekonomi itu lebih penting cerita di baliknya ya daripada Oh, angkanya doang gitu. Jadi dibanding kita cuma melihat kayak oh inflasinya rendah, oh inflasinya tinggi, oh GDP-nya tinggi gitu. Kalau memang nggak sesuai sama apa yang kita hipotesa awal kita gitu ya, kita cari tahu alasannya kenapa. Karena kan semua data itu kan ada perhitungan statistik ya gitu. Dan perhitungan statistik ini tuh yang kadang-kadang bikin investor tuh apa ya rancu gitu loh. Kayak ya namanya misalnya rata-rata deh, kita ngomong rata-rata gitu ya. Kalau semuanya satu dari 10 data semuanya satu, tapi tiba-tiba data ke 10 itu naik 100, otomatis kan secara rata-rata naik kan. Gitu. Nah, kita mesti cari tahu dong yang 100 tuh apa sih gitu loh. Jadi, oh, kalau cuma satu data ini yang narik secara rata-rata, harusnya nggak bagus nih gitu misalnya, atau yang semacam gitu. Jadi kita nyari tahu nih kenapa alasannya. Kok kita salah? Ya wajar kalau kita salah tuh wajar. Mungkin ketika kita salah kita cari tahu oh iya kita salah, kita rubah tesis kita rubah portofolio kita. Cuman kalau ternyata kita nggak salah ya itu justru malah menambah keyakinan kita. Kalau seandainya sahamnya bagus kita ngelihat ya udah malah diturunin, masuk gitu kan, kalau masuk gitu. Oke, jadi itu memang sangat penting ya, itu core ya, analisis sendiri. Ya sebenarnya kan kita Jadi harus, cuma lihat-lihat itu kan, analisa angka-angka ya, itu. jadi memang harus terjun ya kok ya, harus memang baca data-datanya, memang harus tahu kenapa ini turun, kenapa ini. Jadi harus tahu alasannya ya kok. Iya, karena kan kalau kita cuma dari buku teori ya, kadang-kadang ya, ya kayak saham deh, misalnya saham PER-nya rendah gitu. PR rendah kan, tapi kita nggak tahu apakah karena earnings-nya dia lompat atau karena apa namanya harga sahamnya udah jatuh nih, gitu kan kita nggak tahu kan. Jadi ya kita harus cari tahu dulu gitu, jangan sembarangan, jangan-jangan wah earnings-nya lompat nih, tapi lompatnya karena one off gain. Terus kita beli karena Hmm, merasa murah gitu kan. Habis itu tahun depan earnings-nya drop lagi, ternyata kita beli mahal gitu kan. Itu kan nggak dijelasin di buku gitu ya, itu kan adanya di ya ilmu lapangan lah gitu kan ya, makanya kita ya, harus terjun langsung ke terjun. lapangannya gitu. Oke kok, next. Gimana menurut dari kau sendiri, apakah ada peluang investasi yang potensial di tengah ketidakpastian pasar saat ini? Kira-kira Oke. sektor apa yang menarik dengan kondisi saat ini? Sektor ya, kalau sektor tuh sebenarnya mungkin kalau yang lagi rame kan sekarang ini komoditi ya gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngikutin makro tuh udah tahu lah kalau money supply atau apa namanya money supply itu uang beredar ya, jumlah uang beredar, jumlah uang beredar di seluruh dunia ini tuh naik signifikan gara-gara COVID-19 kemarin, karena kan
seluruh negara itu kasih stimulus jumbo gitu kan. Dari situ kita belum ngalamin namanya penurunan money supply yang signifikan gitu. Walaupun the Fed ini bilangnya quantitative tightening, naikin suku bunga, tapi fiskalnya Amerika ini juga masif gila-gilaan gitu kan. Jadi sebenarnya money supply-nya tuh nggak turun-turun banget gitu. Bahkan boleh dibilang nggak turun gitu kan. Nah, jumlah money supply yang tinggi ini, tapi nggak ada global growth. Jadi pertumbuhan ekonomi global tuh boleh dibilang lemah ya gitu kan. Kemarin yang ngedorong cuma Amerika, Eropa lemah, China lemah gitu kan. Sekarang juga masih lemah. Apalagi sekarang katanya Amerika ekonominya kan berpotensi jadi stagflasi gitu kan. Stagflasi kan artinya ekonominya bertumbuhnya pelan atau bahkan negatif pertumbuhannya, tapi inflasi tinggi gitu kan. Nah, dalam keadaan kayak gini sebenarnya yang menurutku diuntungkan itu dari sektor komoditas. Cuman masalahnya sustain atau enggak gitu. Karena komoditas itu kan boleh dibilang fungsi utamanya adalah kegiatan ekonomi gitu ya, dipakai untuk kita berkegiatan ekonomi, kayak minyak misalnya, minyak buat bahan bakar mobil, kendaraan bermotor lah kita bilang. Terus apalagi tembaga itu kan buat industri, nikel buat industri gitu kan. Kalau seandainya ekonomi nggak jalan, otomatis penggunaan metal mining gitu ya, itu kan pasti turun juga sebenarnya. Nah, sekarang itu semuanya masalahnya, story-nya ada di supply katanya. Menurutku aku sempat nanya-nanya gitu kan sama senior-senior kayak kayaknya kok nggak ada demand-nya ya, tapi kok komoditasnya naik terus. Ya orang bilang karena alasan yang tadi, karena kita tuh terlalu banyak uang beredarnya, jadinya dan dengan keadaan seperti ini yang potensi stagflasi tadi, orang tuh semua melarikan uangnya ke komoditas untuk hedging gitu kan, untuk hedging. Ya kalau baca-baca di buku pasti ngomong lah, aset buat hedging terbaik ketika terjadi stagflasi itu adalah komoditas gitu. Salah satunya ya emas, yang paling paling common gitu ya, paling common emas. Tapi yang lain-lain juga sebenarnya ini juga sih, sama juga sih gitu. Nah, menurutku jadi yang menarik adalah komoditas, tapi komoditasnya juga kita harus ngelihat gitu. Kenapa nih alasan dia bisa naik? Kembali lagi ya, semuanya tuh kembali ke alasannya gitu kan. Alasan itu apa sih dia bisa naik gitu. Menurut kita sebagai investor, sustain nggak sih kenaikan ini? Gitu. Ya kalau komoditas naiknya karena supply shortage, kekurangan supply, biasanya nggak lama. Tapi kalau karena lama ya kok ya. demand-nya kurang, itu jadi kayak ada demand tapi nggak ada supply. Nah itu yang bisa ngedorong komoditas jalannya lama gitu, naiknya tinggi dan lama. Kalau cuma karena supply-nya misalnya ada tambang yang kecelakaan gitu kan, tambang besar kecelakaan, nanti kecelakaan selesai kan, ya udah balik lagi gitu kan. Nah itu tuh nggak lama biasanya. Jadi lihat dulu nih kayak mau masuk komoditas apa, alasannya apa, di situ baru kita nentuin time horizon kita mau pegang saham ini tuh untuk berapa lama gitu. Nah, mau lihat sih komoditas Jadi kalau sekarang. komoditas ya yang lagi hits kan. Iya, ya kalau aku ngeliatnya gitu. Ini pertanyaan terakhir kok. Apa saran dari Ko untuk investor pemula? Nah, yang ingin memulai investasi di tengah kondisi pasar yang tidak pasti seperti saat ini. Jadi, ya, buat yang baru mulai ya, yang baru mulai sih saranku tuh belajar dulu ya. Jangan ambil ya. Ini, emang kadang-kadang tuh financial market itu ngasih lihat ke orang bahwa oh kita tuh bisa cepat kaya gitu kan di financial market. Baru masuk mungkin lihat teman-teman masuk uang 10 juta tiba-tiba jadi 20 juta, 30 juta, atau bahkan yang masuk SD bisa 100 juta tiba-tiba uangnya udah 200 juta aja atau bahkan lebih gitu kan. Nah, itu teman ya. Ya kan banyak ya yang kayak gitu kan, bahkan banyak gitu kan. Nah itu yang sebenarnya menurutku paling bahaya. Kenapa? Karena kita main di pasar modal, kita investasi atau trading di pasar modal gitu ya, itu juga punya resiko. Resikonya ya kita potensinya adalah dapat uang, ya resikonya hilang uang gitu kan. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti tapi ngeliat orang cuan FOMO gitu kan, kita ikut-ikutan tiba-tiba bukannya untung malah buntung gitu. Itu iya. Nah jadi lebih baik tuh kalau menurutku belajar dulu, belajar
gimana sih market ini bergerak, kenapa sih kita pilih saham ini gitu loh. Kita tuh harus strateginya kayak apa sih, itu tuh dipilih dulu, jangan ditentukan dulu gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kayak udahlah, dia cuan kita ikut-ikutan aja gitu. Itu kan sama aja kayak kita tuh lagi berjudi gitu loh. Jadi pasar Oh saham ini iya. tuh bukannya tempat, emang tempat berinvestasi gitu ya, tapi kalau kita nggak tahu apa-apa itu sama aja kayak kita judi gitu. Jadi Oh, jangan jadi sampailah gambling kita, ya, Ko ya? iya jadi gambling. Jadi gambling. Hmm, gitu sih. Itu sih saranku. Oh, oke kok. Tadi kan udah membahas nih tentang apa saja indikator yang harus diwaspadai, sinyal-sinyal, dan juga sektor apa yang lagi bagus. Tadi udah di-spill ya. Hmm. Oke, kita langsung aja masuk ke Q&A. Buat teman-teman yang mau bertanya, langsung aja teman-teman. Taruh di kolom komen atau bisa juga di quill box. Nanti aku baca. Ya, ya. Memang tadi yang kau bilang sih memang betul ya. Itu terjadi di kampus aku. Banyak teman-teman yang cuma tahu ikut doang, tapi nggak tahu dia beli saham apa. Itu banyak gitu kok. Iya, iya, iya. Teman-temanku, wah, iya iya, Ya, itu. banyak-banyak. Makanya kami berusaha untuk melakukan edukasi gitu kok. Apalagi kami kan bergerak di bidang pasar modal ya. Jadi memang Hmm. kami push gitu buat teman-teman yang belum tahu tuh, wah harus dikasih tahu nih. Itulah Ya, kenapa tadi kau juga bilang tadi kan, oh ini udah ada pertanyaan nih. ya. Ini dari Andreas Petimbo. Oke. Kira-kira Big Bang bakal koreksi lagi nggak kok? Aduh. And kan Mei sering jadi bottom. Ini benar nggak sih kok? Ya. Eh, Sebenarnya kan kita nggak bisa menyamaratakan ya pakai, yaitu seasonality ya kalau kita nyebutnya ya. Mei itu sell on Mei, biasa kan orang bilang sell on Mei and go away. Terus nanti beli lagi di Oktober ya kalau nggak salah kan. Itu kan secara mayoritas. Tapi eh, nggak setiap tahun tuh kayak gitu gitu loh. Kadang-kadang ada juga tahun-tahun yang Mei-nya masih naik gitu, Juninya malah yang baru turun. Atau kalau ingat 2020 karena Februarinya udah turun karena COVID, Mei-nya nggak turun tuh, nggak ada turun-turunnya gitu. Naik aja terus, pasarnya kan naik terus gitu kan. Jadi nggak bisa kita bilang Mei itu ini aja keluar aja gitu kan, karena udah bakalan koreksi gitu. Atau mungkin Mei saatnya beli karena udah bottom gitu. Jadi nggak bisa gitu juga. Tapi kalau yang aku ngelihat dari Big Bang tadi bakal koreksi lagi atau enggak, so far sih dalam jangka pendek kelihatannya ada apa namanya, kayaknya sih dari domestik ya, investor-investor domestik yang mulai mempertahankan supaya di caps kita nih ada napas lah gitu. Tapi kalau aku melihat kinerja dari emiten-emiten kita itu masih cukup tertekan. Kenapa? Karena um, kalau teman-teman melihat inflasi gitu ya, inflasi pangan itu kan lumayan tinggi ya. Kalau teman-teman perhatiin aja beras tuh harganya berapa, cabai, terus bawang gitu kan. Pokoknya yang pangan-pangan gitu deh. Itu naiknya lumayan tinggi loh 1 tahun terakhir, dan kita nggak tahu kapan itu selesai. Kan kemarin kata El Nino, katanya nanti bakal La Nina gitu kan. Intinya nggak bagus, mau terlalu basah atau terlalu kering. El Nino kan terlalu kering, La Nina itu hujannya terlalu deras gitu kan. Mau terlalu Hmm. banyak atau terlalu basah atau terlalu kering, itu tuh nggak bagus buat tumbuh-tumbuhan, termasuk pangan. Nah jadinya kalau aku ngelihat nih, selama inflasinya masih tinggi, itu akan menekan daya beli dari masyarakat, terutama yang kelas bawah. Karena kan porsi gaji deh, kita ngomong gaji. Gaji itu kalau makin gaji kita kecil, kita beli makan yang murah pun itu akan berimpact besar ke gaji kita gitu kan. Otomatis ya uang kita larinya ke kebutuhan pokok aja. Jadi kemampuan untuk spending itu lemah. Makanya aku bilang mungkin purchasing power rendah gitu untuk apa namanya, beberapa segmen kayak menengah ke bawah. Nah, dengan rendahnya purchasing power ini, menurutku kita harus lebih selektif gitu. Big Bang-nya apa nih? Karena kan Big Bang banyak portonya kan, kayak BRI. Aku sempat
mungkin kalau aku ada baca di posan aku tuh ada tentang BRI gitu ya, aku ngeliatnya kurang sih, masih kayaknya harus lihat dulu gitu. Tapi kalau kayak BCA banyak ngelariin portofolio pinjaman dia ke smelter. Ya smelter jalan-jalan aja kan gitu, makanya dia yang paling resilient misalnya gitu. BMRI juga korporasi gitu. Jadi kita harus ngeliat sih apa nih gitu. Mungkin kalau masih akan koreksi enggak, big banks ini aku melihatnya tekanan jualnya, potensi tekanan jual itu lebih tinggi daripada potensi tekanan beli. Tapi kalau turun atau enggak nggak tahu ya gitu ya, karena kan Oh, iya. itu kan kayak kayak kalian nanya, kayak lu nanya besok kira-kira apa namanya si A ini makan apa gitu kan, kayak kita nggak Oh, bisa pikiran orang, ya susah lah gitu kan. Tapi kalau ditanya potensi, menurutku potensinya gitu. oke. Pertanyaan selanjutnya nih kok. Tadi komoditas kan buat hedging naruh uang kok. Makanya sekarang naik. Bukan pure Hmm. karena supply demand. Kalau kondisi begini, tandanya akan runtuh harganya bagaimana kok? Uh, Gini, mungkin sebelum kita nggak tahu ya runtuhnya itu dari level berapa gitu. Jadi yang harus kita perhatiin itu ada potensi orang kan naruh hedging gitu ya. Taruh hedging misalnya di komoditas apa, nikel misalnya gitu ya, kita ngomong nikel, orang beli nikel jadi hedging, nikelnya naik dong karena kan banyak tekanan beli kan, banyak tekanan beli, habis itu let's say nikelnya sampai, kita ngomong ekstrim deh, ekstrim misalnya sampai 50.000, terus koreksi dari 50.000 sampai 30.000, harga itu kan lebih tinggi dari 21.000 sekarang kan gitu. Atau skenario kedua adalah nikelnya di pump sampai 30.000, habis itu koreksi ke 15.000. 15.000 itu lebih rendah daripada 21.000, gitu kan. Kita nggak tahu loh bakal di pump sampai berapa dan bakal dibikin koreksi sampai berapa, gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih apakah apa namanya um, apa bakalan sampai di mana dan endingnya di mana, gitu. Makanya hati-hati dengan play yang kayak gini gitu kan, gitu maksudku. Jangan sampai kita nggak tahu nih fundamentalnya itu, kayak kita udah tahu fundamentalnya sementara sifatnya gitu. Jangan sampai kita kejebak, kita belinya untuk jangka panjang. Ya perhatiin aja terus, misalnya kayak oh ceritanya adalah tambangnya rusak gitu. Ya perhatiin aja tuh tambang kapan benernya, misalnya kayak gitu. Atau enggak, Ya. kayaknya udah deh segini naiknya udah lumayan, ya udah exit gitu. Mainnya kayak gitu. Kalau buat contoh, kalau mau lihat tuh ada, coba lah cari Cocoa sama coffee, US coffee di trading economics atau di investing. Lihat gimana contoh Cocoa itu lagi shortage supply-nya. Dia naik tinggi banget, habis itu koreksi. Nah itu contoh kayak komoditas yang mungkin larinya nggak panjang ya, waktunya ya, secara waktu itu nggak panjang, tapi kalau dilihat secara upside itu tinggi gitu, kayak puluhan persen jauh gitu kan. Nah itu yang bisa jadi contoh lah. Tapi kalau kenaikan yang sustain itu yang kayak naik terus sampai 2 tahun ke depan gitu, let's say, karena demand-nya ada, ya itu sebagai contoh aja sih, supply shortage sama Oh. demand driven gitu. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya dari Hulu underscore NB87. Komoditas akankah terus mencetak ATH lagi kah kok? Soalnya kenaikannya kayak dipaksakan. Nah, itu gimana kok? hmm, ya kembali lagi ya, karena ini sifatnya, satu karena supply, yang kedua karena apa namanya tadi ya, orang kebanyakan duit lah ngomongnya kasarnya kan, money supply kebanyakan kan, orang berarti pegang cash banyak gitu ya, money supply-nya Ya. banyak, orang kebanyakan duit dia beli gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngukur nih kantong orang tuh seberapa dalam, yang pertama. Kita nggak bisa Oke. ngukur juga orang ini mau beli apa gitu kan. Jadi kalau ditanya bakal ATH nggak, mungkin akan ada komoditas yang ATH, contohnya koper, tembaga udah ATH, emas itu udah ATH. Tapi kalau ditanya apakah semuanya, aku nggak ngerasa itu semuanya. Kayak misalnya Oke. nikel itu produksi kita Indonesia itu naiknya tinggi banget gitu kan. Kayak apakah bakal cetak sampai di atas 32.000 nikel LME gitu ya, kayak tahun 2022? Kayaknya berat gitu. Jadi makanya dilihat lagi nih spesifik, kira-kira mau masuk ke
komoditas apa gitu. Tapi uh, apa ya, disclaimer on ya, maksudnya Oh, ini bukan iya. rekomendasi gitu, bukan rekomendasi oh beli aja yang copper Iya, iya. copper sama gold gitu, enggak juga gitu. Dilihat aja komoditasnya, banyak banyak jenisnya, mungkin Oh, banyak komoditas yang bakal naik, cuman seberapa panjang rally-nya dan seberapa besar kenaikannya beda-beda gitu. oh, beda-beda ya. Oke. Ini ada yang bertanya dari David Bong 122. Saham IPO yang dikasih waran, kenapa selalu dibanting sama bandar? Kenapa nggak di-sustain in the long run? Waduh, gimana tuh? Ya, orang tujuannya orang nge-IPO-in suatu perusahaan itu kan macam-macam ya, gitu kan. Dan kenapa dia kasih waran pun pasti ada tujuannya, gitu kan. Ya kita nggak bisa ngomong saham A yang IPO sama dengan saham B yang akan IPO, gitu. Ya kita cuma bisa ngelihat uh, kalau aku melihatnya bisnisnya oke nggak, gitu kan. Terus tujuan dia IPO tuh apa, manajemennya siapa, sama ya kalau mau bandel-bandel dikit underwriternya siapa gitu kan, punya track record bagus nggak nih IPO-nya gitu kan. Tapi kalau ditanya kenapa rata-rata dibanting, ya nggak tahu, mungkin karena yang ngeluarin waran ini biasanya apa namanya, tujuan dia IPO sama gitu, misalnya emang dia mau exit, maksudnya emang dia mau buang barang gitu kan, mau unload saham, beberapa persen saham dia kan bisa juga. Atau ya kenapa nggak tahu gitu, atau mungkin gurunya sama kayak oh lu IPO pakai waran aja gitu, ntar habis waran apa namanya, biasanya sahamnya naik dulu kok habis itu turun, jadi kan kita nggak tahu gitu ya alasannya kenapa. Cuma mungkin saranku adalah fokus ke saham yang emang kita ngerti, entah dari fundamentalnya, kinerja perusahaannya gitu ya, atau memang pergerakan sahamnya kita ngerti gitu. Jadi nggak cuma betting oh ini IPO biasanya ARA nih hari pertama masuk gitu, jadi nggak cuma gitu doang sih kalau saranku gitu. Kalau mau dipelajarin ya monggo, cuman at least ngertiin dulu gitu. Oke, teman-teman, jadi sesi Q&A kita udah selesai ya kok. Oke. Ya, Kita masuk ke closing statement nih kok untuk yang terakhir ya. ya. Closing statement untuk apa yang sudah kita bahas dari tadi, mulai dari awal sampai sekarang. Silakan kok closing statement. Oke, closing statement ya. Ya aku sih cuman berharap uh, apa ya, bisa mungkin bisa bantu ya teman-teman yang pengen belajar gitu. Jadi kenapa aku ngembangin Instagram itu salah satunya juga pengen sharing aja sih, karena aku kan basicnya non finance gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang di luar sana juga yang non finance, yang apa sih ini pasar modal tapi tertarik gitu, mungkin bisa belajar sama-sama. Tapi balik lagi, semua keputusan investasi kan ada di tangan masing-masing ya. Jadi aku Yeah. selalu disclaimer on, aku nggak pernah mau rekomendasiin gitu ya. Tujuanku tuh pengen ngajak ya kita sama-sama belajar aja. Aku juga bukan yang paling pintar, tapi kita kalau sama-sama belajar kan, jadi kayak tadi ya yang aku bilang ya, ada Yeah. komunitas, jadi bisa lebih paham market tuh apa sih gitu kan, kayak kenapa sih dia bergerak begini, itu jadi lebih paham. Mungkin bisa membantu kayak keputusan investasinya, tapi kembali lagi bukan rekomendasi. Aku berharapnya itu sih yang pertama. Nah, di pasar yang lagi volatile kayak gini, sebenarnya aku melihat ada peluang ya untuk saham itu bisa apa namanya perform, beberapa saham itu beberapa sektor bisa perform. Salah satunya komoditas. Jadi saranku cobalah untuk ngikutin nih, mumpung kamu masih punya waktu gitu. Maksudnya kan sahamnya juga belum rally-rally banget kan gitu, kayak cobalah belajar ya walaupun uangnya sedikit gitu, let's say ya coba dulu deh 1 juta gitu, kalau 1 jutanya jadi 1,5 juta kan lumayan juga ya gitu kan, daripada jadi 1 juta dibeliin apa misalnya kayak dibeliin game gitu kan, ya jadi beli Iya. 1,5, gamenya mungkin bisa beli 2 gitu kan, atau jadi ya masih ada untung lah gitu. Nah saranku sih sekarang belajar dulu, jangan Oke. nafsu, semoga cuan aja gitu. Oke kok, kita udah masuk ke closing nih. Terima kasih untuk Ko Hendriko Gani yang telah bergabung bersama kami SPM Istek Unsrat. Saya Esra juga mengucapkan terima kasih buat
penonton yang sudah hadir dan sudah menonton sampai detik ini ya. Terima kasih banyak. Dan ya, tetap follow terus ke SPM Isa Unsrat. Jangan lupa disupport juga sama disupport juga Ko Hendri Kogani. Semoga tambah sukses. Semoga bisa lebih berkembang ya Ko ya. Amin, amin, Jadi Mas. itu aja. Teman-teman, bye. See you on the next live. Oke, Izin pamit Ko. yuk, see Thank you you. semuanya.